ini ada fasilitator kami, yaitu Bapak Apriadi SPD MPD. Beliau merupakan pengajar di sekolah SLB, sekolah luar biasa di daerah Kalimantan. Kemudian ada Bu Sri Mariati, beliau adalah pengajar praktek kami yang membimbing kami selama kegiatan guru penggerak ini berlangsung. Yang mengenai kalau kita nanti kalau beragama yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Wakil Kurikulum yaitu saya Iskandar SHI. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 11. Harapannya nanti ke depan ketika ada angkatan 12 teman-teman dari rekan sejauh ini ada yang bisa ikut ya berpartisipasi sehingga di sekolah kita ini akan ada banyak guru penggerak yang nanti akan berimplikasi kepada akreditasi sekolah. Lanjut, siang hari makan sepiring ketan buatan teman. Salam hormat kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang budiman. Karena Bapak Ibu semua adalah guru-guru yang budiman, ya, yang cerdas, baik, soleh-soleh. Ya. Baik, tujuan pendidikan menurut KHB yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir,
inilah, ini artinya produk apa yang Bapak Ibu berikan tugas itu nanti bisa bentuk proyek seperti poster, mapping, atau kalau apa namanya di prakarya itu ada bentuk buat pas bunga dan sebagainya, itu namanya produk. Nah, ini pada aspek proses lingkungan belajar. Secara umum ada dua lingkungan belajar bagi seorang siswa. Yang pertama, lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka. Artinya ketika mereka belajar itu mereka dapat berkembang sesuai dengan kemampuan mereka.
kita ini untuk mengalihkan sebuah masalah, kita sering ya bahkan mau tertawa, berkumpul dan sebagainya. Itu kita dalam menghilangkan suasana yang tenang. Ya. 5 yaitu motivasi pelaku manusia. Pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Nah, yang saya lakukan di awal tadi itu tentunya restitusi, yaitu dengan pendekatan secara personal. Ini tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman bersifat satu arah, hukuman fisik atau psikis. Tapi kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Sudah kita buat kesepakatan seperti itu ya. Murid kita dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu mematikan murid. Nah, kamu tadi kemana? Nggak ada di sini, ya kan? Di monitor, di alat kemana aja kita pantau. Yang terakhir restitusi. Nah, di restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya ketika anak itu melakukan kesalahan, kita tidak melakukan hukuman dan kita tidak menekankan kepada aturan yang sudah tertulis. Artinya pada restitusi kita menginginkan anak itu mengakui kesalahannya dan dia mau memperbaiki kesalahannya. Untuk tindak lanjutnya dia akan berusaha untuk melakukan hal yang baik dan tidak akan mengulangi kesalahan. Nah, itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Jenuh di SPP ini warna. Jadi fokus di warna ya, fokus di warna. Nah, kita mulai. Tebak warna. Diteriakin kalau itu jangan diem. Ya, siap? 1, 2, 3. Lagi, fokus ya, fokus di warna. Ini masih enggak ya? Coba lagi. Benar ungu? Benar ungu? Ungu ya? Tapi saya tidak buat ungu tadi. Ungu ya? Apa saya lupa namanya tadi? Violet. Apa sih nama saya ungu itu? Magenta ya? Nah, selain itu yang dekat beda. Ya, ini banyak kontranya. Oh, tapi tadi ada yang nggak fokus ya, nggak tahu dikirim kemana. Laporan atau ibu? Ya, nggak fokus tadi. Jadi, oh mikirin kemana? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke posisi kontrol dulu. Nah, di posisi kontrol dulu nih, nah, yang mungkin akan sering kita hadapi di kehidupan kita sering sebagai seorang guru. Nanti Bapak Ibu di posisi yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai sahabat, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Dan mana yang lebih baik dari 5 posisi ini kita sebagai seorang guru? Kita mulai dari yang pertama, yaitu penghukum. Nah, kita ini dulu. Ini ada tabel restitusi tadi, ya, 5 posisi guru. Pertama ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah,
depan teman-temannya dimarahin seperti ini. Coba ditanyakan kepada kita, apa perasaan murid tersebut? Hasilnya adalah kemungkinan murid marah tapi tidak diluapkan dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret bukunya atau meja tulisnya untuk mengekspresikan kemarahannya tadi, kekesalannya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak itu dulu dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku atau seperti itu lagi. Nah, itu yang akan terjadi kalau di posisi kita sebagai seorang. Yang kedua, posisi kita adalah membuat merasa bersalah. Artinya, Adi, kamu itu bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Bagaimana perasaan murid bila ditulis seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena pakai menggunakan perasaan. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa meluapkan kemarahannya dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa memutus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini ketika kita buat dia merasa bersalah, jadi kemudian sering murung, ya, ingin dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Yang ketiga, posisi guru sebagai sahabat. Ini Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah jadi ke bapak bukan karena terlambat lagi. Yang kedua, ya sudah tidak apa-apa. Duduk dulu di sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini saya coba. Kenapa terlambat lagi? Kan sebutan boleh marah kan? Marah janji dengan bapak kan? Katanya udah tidak terlambat lagi kan? Sekarang sudah kamu duduk. Ya nanti kita bicarakan. Nah, itu sebagai apa? Nah, bagaimana rasa murid dengan
manajer maka suara